orang-orang diajarkan analytical thinking, also scientific thinking. Jadi mereka tidak bisa menempatkan diri mereka di luar sebuah situasi dan apa yang mereka baca, apa yang mereka dengar langsung dipercaya. Balik lagi bersama saya Kania Cita di Bincang Nalar, sudah bersama dengan seorang aktris Indonesia di sini, Cinta Laura. Aku udah dengar banyak dari mutual friend kita tentang Kania, and I'm super excited to be here today. Tapi jujur agak nervous juga, cause menurut aku Kania adalah bisa bilang salah satu perempuan Indonesia yang sangat pintar, dan aku senang cara berpikirnya. And I hope that more young women in this country can think the way you do. Because I think you have a beautiful mind and a beautiful face. Thank you to all my friends yang udah spread the good words ke Cinta. Super honored. Hari ini gini Cinta, aku sering dengar tentang cinta di mana-mana juga tentunya ya. Oh ya? Yeah, of course. You're like super famous, right? Kayak media talks about you, people talk about you. Tapi di sini aku pengen audiensnya Geolife bisa dengar pandangan Cinta tentang isu-isu yang mungkin jarang Cinta obrolin mungkin di interview sebagai aktris gitu kan. Jadi aku pengen Cinta feel free untuk sampein your thought, ya, pandangan-pandangan kamu tentang everything. Because I'm pretty sure sebagai seseorang yang menjalani pendidikan yang dengan kualitas pendidikan yang aku taunya privilege ya kan, misalnya di Indonesia ini kamu punya pendidikan dasar dengan kualitas yang luar biasa. And then kamu pursue pendidikan tinggi juga dengan kualitas kampus dan pengajar yang luar biasa. Jadi I'm pretty sure kamu pasti punya banyak pandangan-pandangan yang mestinya dieksplor, but then you didn't get the opportunity to do that. Yeah, I'm not gonna lie. Aku rasa hal yang menyedihkan adalah seringkali, apalagi di negara kita harus mengsensor atau sangat berhati-hati mengekspresikan opini dan cara berpikir kita, karena mungkin kalau menurut budaya negara kita atau norma negara kita masih dianggap mungkin tidak sopan terhadap suatu kepercayaan, atau mungkin dianggap menjatuhkan suatu grup, suku, atau mungkin ya pokoknya banyak deh, bisa dibilang apalagi sebagai public figure kita harus sangat berhati-hati, karena satu kata-kata yang salah bisa mengakhiri karir seseorang. Walaupun mungkin di negara lain pandangan kita nggak dianggap skandal gitu. Cinta sering bilang bahwa perempuan tuh harus percaya diri, harus confident. Nah, aku pengen tanya, confident di sini apa nih dalam konsepnya Cinta? Apa yang dimaksud dengan confident atau percaya diri? That is such a broad question, karena sebenarnya bisa dibilang menurut aku konsep confidence atau kepercayaan diri itu lumayan subjektif ya. Kalau buat diri aku sendiri, menjadi orang yang percaya diri adalah orang yang yakin dengan keyakinan dan kemampuannya. Kalaupun nggak yakin bahwa dirinya bisa belajar agar mencapai potensi diri yang menurut dia bisa dia capai gitu. So, I know we're gonna talk about it more later, tapi kepercayaan diri itu sebenarnya bisa dibangun, ya. It's not something, well, some people are born with it. Tapi sebenarnya walaupun kita nggak terlahir dengan kepercayaan diri, aku percaya hal tersebut bisa dibangun dengan support system yang baik dan benar. Apa itu? You can ask me later. Itu sama kayak, it's more or less sama kayak growth mindset nggak sih? Iya. Maksudnya bahwa orang mesti punya keterbukaan pada pencapaian potensi dia gitu ya, bahwa dia nggak akan stuck di situ selamanya gitu. Kalau misalnya dia sebelumnya nggak bisa A, bukan berarti selamanya dia nggak bisa A gitu ya. But then sometimes menurut Cinta perempuan nggak punya itu gitu. Iya. Jadi sedih sekali ya kalau dari perspektif aku lihat nggak semua, tapi seringkali di society kita di Indonesia dari kecil perempuan sudah diberi keterbatasan. Misalnya
oh jangan main di luar nanti lecet, kalau lecet nanti nggak ada yang naksir, atau jangan terlalu pinter nanti cowoknya takut, atau ada juga karena emang budaya kita berbasis patriarki, mungkin ada beberapa komunitas yang bilang, oh you know your obligation is one day to just be a wife and take care of things at home. Dan aku ingin klarifikasi bahwa menurut aku itu bukan hal yang buruk atau salah, tapi jangan sampai anak-anak perempuan Indonesia kita berpikir bahwa suatu hari hanya itu yang bisa mereka lakukan dan nggak keluar dari boundaries itu. You know, you shouldn't limit anybody regardless of their gender gitu. Jadi kenapa tadi aku bilang support system yang baik dan benar, karena menurut aku dari kecil laki-laki dan perempuan dari sistem pendidikan kita pun udah harus diberikan opportunity, kesempatan yang sama supaya mereka bisa berkembang sesuai kemampuan mereka regardless of gender gitu. Dalam hal sistem pendidikan, Cinta ngelihatnya ada hambatan gitu untuk perempuan di pendidikan dasar terutama ya, misalnya untuk SD, SMP, SMA. Sebelum kita masuk pendidikan, dari rumah aja seringkali, apalagi di daerah terpencil, yang diprioritaskan untuk ke sekolah adalah laki-laki. Jadi dari situ pun udah bisa dibilang perempuan singkirkan dari equation pendidikan gitu. To be honest, aku bukan orang yang tepat yang bisa mengkritik sistem pendidikan Indonesia karena dari elementary school sampai high school dan kuliah selalu bisa dibilang sistem internasional dan juga sekolahnya di luar. Tapi lagi-lagi aku rasa dalam sistem pendidikan Indonesia jarang sekali anak-anak diajarkan values yang mensupport kesetaraan gender. Karena aku personally inget dari TK pun, aku dulu waktu sekolah inget banget guru selalu bilang, oh be nice to each other regardless of whether we're boys or girls. Terus misalnya ada pelajaran olahraga, nggak hanya girls against girls, boys against boys gitu. Kita dikasih kesempatan untuk melawan satu sama lain gitu, biar kita nggak merasa kita inferior gitu. So that's what's lacking gitu. So you grew up in a culture yang udah membuka kesempatan itu secara bebas regardless of your gender. Exactly. Dan aku yakin sekarang yang nonton mungkin mikir, oh well you're privileged. Yes, I admit I have had privileges over the course of my life, tapi oleh karena itu, aku merasa aku harus menggunakan privilege aku untuk mudah-mudahan bisa membuka kesempatan yang sama buat orang-orang yang tidak punya kesempatan yang aku punya. Balik dikit ke konsep confidence itu sendiri atau tadi percaya diri. Tadi Cinta sempat bilang percaya diri itu keyakinan pada apa yang dia bisa dan dia bisa bertumbuh segala macam gitu ya. Nah tapi dalam hal spesifik merasa bisa, menurut Cinta itu harus ada pengukurannya nggak sih di realitas? Kalau misalnya kita mengatakan diri kita bisa sesuatu, itu harus ada ukurannya di faktanya bagaimana? Atau kita percaya-percaya aja gitu? Another tough question karena setiap society pasti punya benchmark mereka sendiri ya. Tapi pertama-tama harus dimulai dari mau belajar. Misalnya kita merasa kita punya kekurangan, kita harus mau belajar untuk memperbaiki atau merubah kekurangan itu jadi kelebihan. Atau if you know that you're really weak in that one thing, ya udah cari sesuatu yang memang kita lebih berbakat dalam hal itu. You know what I mean? Like be willing to learn, be willing to foster and nurture what you're good at gitu. Dan mungkin ini agak idealistic dan kalau di dunia corporate sedikit nggak realistik. Tapi aku percaya kita semua punya jalan kita masing-masing, punya growth rate yang berbeda. Jadi nggak bisa kita membandingkan diri kita sama orang lain. Oh orang lain udah nyampe tahap B, tapi kita masih tahap A setengah. You know, like we all learn and grow at a different pace. Karena life experience juga akan berkontribusi terhadap
pembelajaran hidup kita. Ya. Berarti kalau dari jawaban Cinta tadi itu misalnya seseorang masih di level A,5 tadi contohnya, oke, let's say A,5, oke. Dia nggak boleh dong ya merasa udah di B tanpa melihat faktanya bahwa dia belum di B gitu kan. Jadi confident bukan berarti delusional ya kan. Maksudnya kita merasa bisa aja padahal nggak bisa misalnya ya. Tapi kita open terhadap kesempatan untuk grow, ya kan, bahwa ketika kita do the right training, the right learning, kita bisa mencapai apapun itu yang kita mau capai gitu ya, entah itu skills atau knowledge gitu ya berarti Cinta. Dan also dengan kepercayaan diri, kadang-kadang aku kan tadi bilang di awal ya, confidence adalah sesuatu yang bisa kita bangun. Dan aku hanya mau bilang ke teman-teman nih, mungkin yang sekarang lagi kurang percaya diri tapi ingin membangun kepercayaan diri, saat aku bilang kalian harus yakin dengan suara atau pemikiran yang kalian punya, kembali lagi kalian harus belajar dan melakukan banyak riset. Kadang-kadang orang, sorry ini agak off topic ya, sering sekali aku lihat di sistem pendidikan kita karena kebanyakan menghafal dan tidak diajarkan bertanya dan melihat sesuatu dari berbagai perspektif. Misalnya ini sangat salah ya, makan apel membuat seorang terkena kanker misalnya, dan karena hanya baca satu artikel itu langsung percaya kalau makan apel kita akan terkena kanker, padahal mereka harus tahu bahwa mereka harus melihat banyak sumber informasi dan melakukan cross reference agar lihat apa silver liningnya, apa kebenaran dari semua sumber-sumber informasi ini, dan dari situ cari mudah-mudahan yang bisa bilang fakta, find the truth. So even when you're trying to build your own opinion, build a voice, or you're passionate about something, baca dulu banyak hal tentang hal tersebut. Dan lihat dari berbagai sumber, karena banyak sekali bias kan. You don't want to believe in biased information, you want to hopefully know the truth behind everything. Jadi also be careful when you're confident, jangan langsung belajar sekali langsung mikir, I am the best at this, I know everything. Don't have an inflated ego gitu. Dari yang Cinta omongin di sini sebenarnya rada cukup nyambung dengan mungkin kultur Indonesia ya, masyarakat Indonesia pada umumnya yang emang dibiasain untuk percaya aja pada sesuatu tanpa mereka disuruh mencari sendiri misalnya gitu nggak sih? Maksudnya mungkin ditanamkan oleh orang tua mereka atau keluarga mereka. Cinta ngeliat masalah itu juga nggak? Iya, aku melihat bahwa orang gampang percaya dengan apa yang mereka dengar atau apa yang mereka baca dengan hanya sekali mendengar atau membaca tentang suatu hal, and that's dangerous, It can impact your behavior, it can create conflict. Jadi itu suatu hal yang benar-benar harus dikembangkan dalam sistem pendidikan kita. Sederhananya sebenarnya bagaimana orang bisa berpikir ilmiah lah ya, bagaimana orang bisa berusaha untuk mencari pembuktian terhadap sesuatu sebelum mengiyakan itu sebagai fakta gitu ya Cinta. Dan ini mungkin nyambung juga dengan isu yang tadi di awal banget Cinta angkat sebenarnya, which is the gender inequality ya kan, maksudnya di mana mungkin ada treatment yang berbeda terhadap perempuan dan laki-laki. Me myself, I wasn't raised in a culture yang membedakan itu. Jadi karena aku dibesarin sama mamah doang, dan mamaku culture-nya sangat rasional, jadi dia nggak menggunakan tradisi-tradisi yang aneh-aneh. Jadi ya basically semua mengikuti fakta yang ada aja bagaimana. Nah, look at you, you're awesome. Oke, kamu melihat nggak sih bahwa masalah kebiasaan tidak berpikir ilmiah tadi, yang dimana orang percaya pada sesuatu tanpa melihat faktanya gimana dan lain sebagainya, itu juga nyambung dengan tradisi-tradisi gender inequality yang memberikan stereotype kan, misalnya kayak perempuan pasti gini atau laki-laki pasti gini, yang belum tentu faktanya gitu. Ya. I think to an extent yes, tapi ada beberapa negara pun yang mungkin mereka sudah kuat dalam cara berpikir mereka, scientific thinking, tapi tetap ada gender inequality. I mean, I think anywhere you go, we have this problem. Tapi ya aku merasa di negara-negara yang dimana cara berpikir ini masih kurang, memang ketidaksetaraan lebih prevalent gitu.
Iya, karena mungkin jadinya orang lebih mengikuti tradisi-tradisi yang ada tanpa mengkritisi lagi gitu ya tradisi itu. Dan aku kalau di negara Indonesia bisa bilang kan kita negara yang lumayan religius. Dan aku bukan bilang itu hal yang salah. I think religion is beautiful dan memberikan kita moral compass bagaimana hidup dengan damai dan hidup di jalan yang benar, so to speak. Tapi menurut aku ini aku being an idealist, I believe in God. I think I'm a person of faith. Tapi at the same time aku ngerasa kalau kita mau melihat ini dari sudut yang religius pun ada alasan kenapa Tuhan ngasih science kepada kita dalam dunia ini supaya satu, hidup kita tidak membosankan. Kedua, kita selalu bertanya, kenapa sih di laut ada ombak? Ini udara terbuat dari apa sih? Like science is beautiful and it has been given to us by the higher power, by God, by the universe, so that human beings have purpose. That's how I see it. I think religion and science can go hand in hand, gitu. Kalau misalnya dalam suatu kepercayaan itu orang percaya pada gender inequality, berarti gimana Cinta? Karena kepercayaan can be anything, right? Yeah. I mean, people can have any kinds of teaching. Yeah. Gitu. That's tough. Sebenarnya aku ditanya pertanyaan ini oleh seseorang beberapa minggu yang lalu, di mana aku nggak mau sebut tempatnya spesifik di mana, tapi ada sebuah lokasi di Indonesia di mana perempuan diculik oleh orang yang akan mereka nikahi, so their future husband, dan gitu tanpa ditanya, tanpa consent, mereka diculik terus dipaksa untuk menikahi orang yang menculik mereka. And to me that's a human rights issue ya. Tapi ada yang bilang tapi kan itu budaya mereka. Yeah. And that's a tricky situation karena dalam dunia kita sekarang yang juga sangat politically correct, kita kan selalu diajarkan harus menghargai budaya orang lain, harus menghargai adat orang lain. But I think again, that's where the scientific reasoning and thinking comes in. Kita harus bisa membuat distinction antara budaya dan human rights. Kalau budaya benar-benar membuat suatu gender, in this case perempuan, dijatuhkan atau dilecehkan, well, I think we can't let it go on, gitu. Kamu pernah mencari ini nggak kayak semacam root atau akarnya tuh dari mana sih? Kalau misalnya semua culture di dunia ini, ya, secara umum gitu kan, secara umum itu menempatkan adanya suatu gender role dengan perempuan seperti ini, laki-laki seperti ini, itu kira-kira datangnya dari mana ya? Iya, kalau kita lihat sejarah, I feel like ada beberapa tradisi dan adat yang setelah itu menjadi norma dan akhirnya menjadi bisa dibilang peraturan dalam masyarakat tersebut, right? But at the same time, apalagi sekarang dengan teknologi, kita harus sadar bahwa zaman udah berubah, circumstances have changed. Dan aku dulu pernah baca buku, lupa titlenya, tapi penulisnya adalah David Hume, dan dia bilang, as time goes by, circumstances change. And certain rules and regulations cannot always be applied because, the variables have changed. Ngerti kan? Jadi misalnya di beberapa Begini, Cita di sini sebenarnya ngasih contoh yang bagus banget. Yeah. But unfortunately kita nggak bisa sampein ini on record. Yeah. Jadi aku mungkin kasih sedikit contoh yang, atau Cinta bisa keluar dengan contoh yang lebih. Can you give a better? Aku terakhir tadi ngomong tentang David Hume. Yeah. Jadi as time goes by, circumstances change and certain rules and regulations can no longer be applied because times have changed gitu. Dan mungkin kan ya bisa kasih example yang lebih yang mudah dimengerti dan nggak perlu disensor. Dulu mungkin sampai sekarang ya itu ada tradisi di mana anak-anak tuh kalau udah habis maghrib nggak boleh keluar rumah gitu. Semua disuruh pulang deh, pokoknya jangan main gitu kalau habis maghrib atau udah gelap gitu ya. Nah sebenarnya
norma seperti ini ya, mungkin pada zaman dimana kita belum punya listrik, lampu ya dan lain sebagainya, itu sangat penting untuk keselamatan anak-anak ini, ya kan? Yeah. Karena di zaman dulu ketika udah mulai gelap, ya udah nggak ada cahaya sama sekali nih. Dan mungkin ada binatang buas Iya, yang sangat mungkin kan, ada serigala atau apa, kemudian ya anak-anak bisa pada mati kalau nggak dikasih larangan seperti ini. Yes. Nah, maka pada suatu zaman itu menjadi relevan. Nah, kalau yang dari Cinta bilang circumstances have changed itu, ya kita bisa lihat sekarang udah ada lampu, udah sangat terang benderang nih di mana-mana. Jadi mungkin di banyak tempat kita udah nggak perlu lagi membatasi anak-anak. Oh, malam ya boleh aja keluar gitu kan. Mungkin udah dengan keamanan yang jelas gitu ya. Tentunya boleh aja gitu kan. Itu contohnya kali ya. Exactly. So I think the same has happened throughout our history. Tapi kalau kita lihat evolutionary process manusia, you know, we were hunter gatherers. Dimana karena perempuan yang hamil, yang mengandung, ya otomatis dia harus bersembunyi atau menjaga diri supaya akhirnya bisa melahirkan anak tersebut, dan laki-laki yang harus cari makan by hunting, you know. So that has also continued on throughout the human timeline. Tapi sekarang itu udah nggak relevan lagi, karena sekarang misalnya kita punya anak, kita bisa meng-hire babysitter misalnya, kita bisa melakukan part-time job. Laki-laki pun sebenarnya kalau mau juga bisa jadi stay at home dad. Menurut aku itu bukan sesuatu yang buruk atau aneh. Kita mempunyai lebih banyak pilihan di zaman sekarang yang membuat kita bisa lebih mobile dan bisa melakukan lebih banyak hal at the same time. Kita bisa multitasking gitu. Ya. Jadi contoh yang Cinta omongin barusan ini sebenarnya menarik masuk ke poin yang justru aku baru mau nanya. Tadi kan Cinta sempat bilang di awal ya bahwa concern Cinta sekarang tuh adalah ke masalah-masalah gender ya, masalah bagaimana perempuan itu terbatasi, terhambat dan lain sebagainya. Berarti kamu ngelihat masalah ini tuh datang juga nggak tiba-tiba ya, melainkan ada akar sejarahnya juga nih ya. Ada konteks di mana itu adalah sesuatu yang terbaik buat masyarakat pada saat itu gitu ya. Dimana si decision making atau ya mungkin urusan untuk mencari makan, membuat keputusan untuk tribe, suku dan lain sebagainya mungkin di laki-laki, karena si perempuannya akan menghabiskan banyak waktu dalam hidupnya untuk hamil dan melahirkan gitu kan. Karena belum ada kontrasepsi gitu. Dan ketika dia udah hamil, dan belum ada gaya hidup yang kita bisa prediksi gitu. Kemajuan pengetahuan manusia tentang alam pada saat itu masih sangat terbatas gitu ya. Jadi kita belum punya banyak teknologi untuk membuat opsinya ada. Tapi sekarang opsinya sebenarnya udah ada. Nah, terus apa kira-kira yang membuat masyarakatnya tetap di situ gitu? Jarang orang-orang diajarkan analytical thinking, also scientific thinking. Jadi mereka tidak bisa menempatkan diri mereka di luar sebuah situasi, dan apa yang mereka baca, apa yang mereka dengar langsung dipercaya. Langsung diterima aja langsung gitu ya? Diterima. Makanya penting sekali dari awal tadi aku bilang, kita harus mulai mengajarkan anak-anak Indonesia bagaimana cara berpikir kritis dan bagaimana menganalisa berbagai sumber informasi biar mereka bisa melihat silver lining dari semua itu dan melihat apa yang benar dan apa yang bias, apa yang salah, right? And I think the reason why women to this day are still oppressed karena masih banyak, karena negara ini besar sekali ya, tempat-tempat terpencil tapi kota pun mempunyai masalah yang sama, di mana dari kecil anak-anak laki-laki maupun perempuan dibuat percaya bahwa emang ini takdir mereka, dan mereka tidak diajarkan untuk bertanya dan melihat lebih jauh dari apa yang sudah mereka diajarkan gitu. So you're saying dalam pendidikan dasar nasional yang ditentukan oleh negara gitu ya, kita sebenarnya bisa membuat suatu agenda pendidikan yang menanamkan cara berpikir yang tadi ya, analitis, scientific itu ya. Iya. Kita mudah-mudahan bisa mengajarkan orang bahwa perempuan dan laki-laki berhak mempunyai kehidupan yang aman dan nyaman dan berkembang dengan benar gitu, dan tidak mempertanyakan value diri mereka. Mencapai gitu. Maksimum potensial mereka gitu ya. Exactly. Oke, Cinta punya closing statement, pesan-pesan untuk audiens yang nonton, mungkin terutama perempuan di Indonesia.
Oke, kalau dari aku hanya ingin semua perempuan di luar sana, apalagi di Indonesia, tahu bahwa harga diri kalian bukan didikte oleh orang lain. Oleh karena itu, kalian harus mencintai diri kalian sendiri. Kalian harus percaya dengan diri kalian sendiri. Jangan biarkan orang lain mengatakan, memberitahu kalian apa identitas kalian atau apa value kalian. You dictate your own value and you guys are all worth it. Dan aku yakin sebagai perempuan kita mempunyai kapasitas untuk melakukan semuanya. Mau itu berkeluarga, berkarir, atau dua-duanya. We can do everything. Dan dengan fasilitas dan perbedaan hidup yang kita punya sekarang dengan masa lalu, dengan history kita, there's so much that we can accomplish. Dan sebagai perempuan, ayo kita saling support dan jangan saling menjatuhkan, karena satu-satunya cara kita bisa merubah kondisi hidup kita adalah dengan saling support dan berjuang bersama-sama. So on that note, thank you so much for having me, and come on girls, let's do it, let's win this war. Oke, thank you Cinta. Thank you semua yang udah nonton. Silakan drop your thoughts di comment section. Sampai ketemu di Bincang Nalar selanjutnya.